Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Brilianto Pratama, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28923501154. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integrasi ekonomi dan perdagangan internasional, tindak lanjut dari penugasan ujian tengah semester mata kuliah ekonomi internasional. Mari kita simak bersama-sama. Ya, pertama-tama kita perlu mengetahui mengenai tujuan instruksional khusus. Jadi setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa-mahasiswi mampu ya memahami dengan baik tentang apa aja ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian integrasi ekonomi. Kemudian yang kedua dampak integrasi ekonomi. Dan selanjutnya yang ketiga ada bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Selanjutnya yang keempat ada kemungkinan efek-efek dinamis perserikatan pabean. Nah, integrasi ekonomi dalam konteks negara yaitu menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan, namun batasan definisi yang baku tentang ekonom mengembangkan definisi integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Jadi pada dasarnya integrasi ekonomi ini adalah suatu pemahaman gitu teman-teman yang menggambarkan mengenai ekonomi dari berbagai sudut pandang dari perspektif masing-masing ekonomi, para ekonom kemudian disatukan gitu dengan kata sepakat seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman di materi kali ini mengenai integrasi ekonomi perlu kita ketahui mengenai pengertian atau definisinya ya teman-teman. Jadi integrasi ekonomi ini adalah konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Jadi tidak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh terlalu tergesa-gesa, kita perlu memperhatikannya lebih mendalam teman-teman. Nah, secara umum, integrasi ekonomi ini adalah sebuah proses di mana sekelompok negara ini berupaya ya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Jadi, integrasi ekonomi ini adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Nah, hambatan ekonomi ini meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi secara aktual maupun potensial relatif rendah, teman-teman. Nah, sementara ini ada UNCTAD ya, atau United Nations Conference on Trade and Development. Jadi mendefinisikan integrasi ekonomi ini sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Jadi secara sederhana integrasi ekonomi ini adalah cara atau akses yang dilakukan oleh berbagai negara teman-teman untuk membuat suatu kebijakan gitu. Jadi arah ekonomi suatu negara itu jelas pengen dibawa kemana teman-teman. Tidak sebatas uh, melakukan proses jual beli atau proses ekonomi, bukan seperti itu teman-teman. Tapi ada batas-batas dan juga kebijakan yang mengatur gitu sebuah negara dalam menjalankan ekonominya. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam proses integrasi ekonomi ini terdapat berbagai dampak teman-teman. Jadi ternyata ada dampak yang terjadi ketika kita melakukan proses integrasinya ini. Jadi adanya kawasan perdagangan bebas tersebut akan melahirkan perbedaan pandangan, terutama dari ahli dan praktisi perdagangan internasional. Nah, ada dua nih teman-teman kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dari integrasi ekonomi tersebut. Kira-kira apa ya? Nah, jadi ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif nih teman-teman antar negara anggota dan negara-negara bahkan yang bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan. Sehingga akan apa teman-teman? Jadi akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara-negara anggota. Nah, keduanya selain berbeda, juga saling bertolak belakang, yaitu kreasi perdagangan atau trade creation dan diversi perdagangan atau trade diversion. Jadi terdapat perbedaan nih teman-teman di antara berbagai negara dalam menjalankan integrasi ekonominya. Contoh paling simpel, ketika kita mengetahui dua negara besar ya dalam perdagangan internasional itu ada Cina dan Amerika. Cina itu memandang uh, memandang bahwa kapitalis itu adalah lawan dari prinsip ekonomi komunis. Sementara Amerika memandang bahwa ekonomi dapat berjalan dengan prinsip kapitalis. Nah, dua hal ini berlatar belakang berbeda, teman-teman. Tapi di satu sisi, Cina cukup cerdik
dalam memahami suatu prinsip ekonomi ya, dalam menjalankan roda ekonomi mereka. Jadi di satu sisi mereka terbatas dengan segi komunisnya, tapi mereka juga mengenal dengan pasar bebas gitu. Jadi di satu sisi mereka mengatur ketat ekonomi negara mereka, tapi di satu sisi juga mereka membuka akses kepada UMKM, pelaku ekonomi, perusahaan-perusahaan dalam negeri mereka untuk berkreasi secara bebas ke negara luar seperti itu. Jadi pada dasarnya Cina menjamin juga teman-teman. Sedangkan di Amerika ini terlalu bebas, tapi negara juga tidak terlalu mengatur seperti itu teman-teman. Nah, berikut adalah dampak yang meliputi dari integrasi ekonomi ini. Ada kreasi perdagangan yang terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean ini, atau negara luar lah gitu ya teman-teman, yang bukan anggota, digantikan impor yang harganya lebih murah dari anggota lainnya. Nah, maka hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan. Jadi adanya kreasi, inovasi, serta ide-ide dari berbagai negara ini membuat roda impor yang terjadi antara negara lain dengan negara lain itu menyebabkan kesejahteraan yang meningkat secara bersamaan gitu dari anggota suatu negara yang ada, misalnya ASEAN gitu ya teman-teman. Misalnya Vietnam dengan Indonesia melakukan kebijakan impor, maka negara Vietnam dan Indonesia akan kedapatan enaknya gitu, sama-sama dapat gitu teman-teman, bukan hanya satu negara yang diuntungkan. Kemudian yang kedua ada kerjasama ekonomi regional ya, memang dapat meningkatkan intensitas perdagangan antar negara gitu, tapi dalam peningkatan itu seringkali bukan merupakan tambahan baru, melainkan menggantikan yang lama gitu. Jadi dampaknya ini adalah sebagai substitusi saja, yaitu suatu pengalihan perdagangan dari mitra lama di luar kawasan ke mitra baru, anggota kawasan yang disebut diversi perdagangan atau trade diversion. Nah, diversi perdagangan terjadi apabila impor yang murah dari negara luar yang bukan anggotanya ini teman-teman ya, tergusur oleh impor yang harganya lebih mahal dari negara anggota. Nah, itu jadi dampaknya cukup krusial teman-teman apabila memang kerjasama ekonomi regional ini tidak membuat satu negara itu diuntungkan. Akibat apa? Akibat impor yang harganya lebih mahal. Jadi anggota negara satu dengan anggota negara yang lainnya itu menerapkan kebijakan impor persaingan harga gitu loh teman-teman. Jadi yang lebih mahal ini yang membuat negara lain itu tidak diuntungkan. Seperti itu teman-teman. Nah, berikut ada bentuk dan tahapan integrasi ekonomi ya teman-teman. Jadi bentuk-bentuk dan tahapan kerjasama ekonomi ini ialah tatanan perdagangan dengan preferensial atau preferential trading arrangement, yaitu meliputi daerah perdagangan bebas atau biasa disebut free trade area, kemudian kesatuan pabean atau yang disebut dengan custom union, kemudian pasaran bersama yang disebut common market, selanjutnya ada kesatuan ekonomi atau economic union, dan mata uang tunggal atau monetary union, dan yang terakhir ada kesatuan supranasional atau supranational union. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagan ini, pertama ada kesatuan supranasional yang pertama, kemudian ada mata uang tunggal, di bawahnya lagi ada kesatuan ekonomik, dan selanjutnya ada pasar bersama, di bawahnya lagi kesatuan pabean, selanjutnya daerah perdagangan bebas, dan yang terakhir ini tatanan perdagangan preferensial. Jadi ada bagan yang mengatur ya tingkatannya. Itu yang pertama yang kesatuan supranasional ini teman-teman, dan yang terakhir itu adalah tatanan perdagangan preferensial. Nah, yang pertama ini kita jelaskan satu persatu ya teman-teman mengenai tatanan perdagangan preferensial atau preferential trading arrangement. Jadi preferential trading arrangement ini adalah bentuk kerjasama yang paling sederhana, yaitu pengertiannya adalah tatanan perdagangan preferensial atau PCA. Nah, PCA merupakan kerangka kerjasama sekelompok negara yang mengizinkan untuk impor barang dari negara penanda tangan dengan preferensi yang memberlakukan tingkatan tarif yang lebih rendah dari yang dikenakan impor barang dari negara ketiga gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang dilakukan antar negara anggota ASEAN yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, dalam bentuk CAPT. Nah, kemudian yang kedua ada daerah perdagangan bebas atau Free Trade Area atau FTA bisa kita sebut. Nah, tahap berikutnya ini adalah kawasan perdagangan bebas yang merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Nah, integrasi ekonomi regional bagi kriteria daerah ada 5 ya. Nah, ini perdagangan bebas adalah integrasi yang longgar dan kurang intensif. Nah, masalah yang sering terjadi nih teman-teman adalah sering kali komoditas yang diimpor dari negara bukan anggota
cenderung masuk ke daerah perdagangan bebas melalui negara yang mengenakan tarif eksternal paling murah. Jadi yang menang itu yang paling murah, itu intinya teman-teman. Nah, pengawasan akan lebih mudah jika negara-negara yang membentuk daerah perdagangan bebas tidak memiliki batas daerah yang sama. Sehingga apa? Sehingga transfer komoditas di dalam daerah lebih mudah dikontrol. Nah, persoalan lainnya apa nih? Persoalan lainnya adalah menyangkut barang produksi negara antar anggota. Apakah sepenuhnya dibuat di dalam negeri ataukah sebagian diimpor? Jadi contohnya ini adalah daerah perdagangan bebas, yaitu the European Free Trade Association atau EFTA. Nah, pada awal berdirinya organisasi ini pada tahun 1960, dan negara yang tergabung di dalamnya adalah Inggris, Norwegia, Swedia, Denmark, Australia, Portugal, dan Swiss. Nah, yang ketiga ada kesatuan pabean atau Customs Union. Tahap ketiga ini adalah kesatuan pabean, jadi CO sebutannya gitu. Karakteristik integrasi ekonomi ini ditandai oleh selain dari peraturan FTA, juga dicirikan oleh semua negara anggota memberlakukan beban tarif dan non-tarif yang sama atau seragam. Bisa kita sebut juga dengan istilah common tarif terhadap komoditas impor dari negara bukan anggota. Nah, dalam hal ini ada kesepakatan bersama mengenai pembagian dari penerimaan tarif yang berlaku di antara negara anggota berdasarkan pada suatu rumusan tertentu. Kemudian yang keempat ada pasaran bersama atau kita sebut dengan common market. Nah, common market ini mempunyai derajat lebih tinggi dari FTA dan kesatuan pabean. Ada 3 hal nih teman-teman yang tercakup dalam bentuk organisasi pasaran pertama, yaitu melenyapkan rintangan perdagangan yang terjadi di antara negara anggota, kemudian menetapkan suatu tarif eksternal bersama, dan menghapuskan restriksi atau hambatan nasional terhadap pergerakan tenaga kerja, kapital, bahan baku, dan lainnya antar negara anggota. Contoh utama pasaran bersama adalah apa? Contohnya misalnya nih, pasaran bersama Eropa atau the European Economic Community. Bisa disebut dengan ACC juga teman-teman. Nah, sekarang jumlah anggotanya itu ada 12 negara. Dan berdirinya ini mulai dari Januari 1993 membentuk pasar tunggal. Nah, yang kelima ada kesatuan ekonomik atau Economic Union. Tujuannya ini adalah membentuk kesatuan ekonomi yang ialah biasanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendekatkan politik dan budaya antar negara-negara anggota. Secara konkret, dalam tahap kelima ini adalah suatu blok perdagangan yang merupakan gabungan dari kebebasan yang ada pada ketiga tahap sebelumnya, yaitu FTA, pasar bersama, dan kesatuan pabean. Nah, sampai saat ini hanya European Union yang mengarah pada bentuk kerjasama ini, teman-teman. Hal ini misalnya ditandai dengan tahap-tahap berikut ya, dengan diberlakukannya mata uang tunggal untuk kawasan tersebut yang dinamakan European Currency Unit atau ECU atau Euro. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ini mata uang Euro. Itu bentuknya, teman-teman. Jadi kesatuan ekonomi di suatu kawasan. Kemudian yang keenam ada mata uang tunggal atau Monetary Union. Merupakan salah satu tahapan yang mengatur negara-negara anggota menggunakan alat bayar yang sama dalam kawasan. Pada tahap ini, maka negara-negara anggota harus memiliki kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, penggunaan mata uang tunggal ini adalah mata uang euro yang tadi kita bahas ya. Jadi euro ini dipakai di 17 negara anggota Uni Eropa, teman-teman. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak 1 Januari 1999. Tetapi secara fisik baru dipakai 1 Januari 2022. 2002 maksudnya. Jadi semua negara anggota kecuali Denmark dan Britania Raya berkomitmen untuk bergabung dalam Persatuan Ekonomi dan Moneter atau biasa kita sebut dengan Economy and Monetary Union. Nah, kemudian yang ketujuh ada kesatuan supranasional atau supranational union. Bentuk dan tahapan organisasi ekonomi ini adalah yang paling tinggi teman-teman derajatnya dari model integrasi yang lainnya yang dikenal dengan kesatuan supranasional atau kesatuan politik. Bisa kita sebut juga dengan political union. Nah, pada tahapan ini negara-negara anggota setuju untuk menggabungkan pemerintah mereka pada aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial kepada penguasa-penguasa tertinggi yang diangkat bersama, teman-teman. Sukar dibayangkan bahwa kedaulatan politik nasional dapat dipertahankan tanpa adanya kebebasan fiskal dan moneter nasional. Jelas teman-teman ya bahwa perspektif jangka panjang, rintangan terbesar bagi kesatuan supranasional adalah apa? Implikasi politik. Nah, ini ada kemungkinan efek-efek dinamis perserikatan pabean, teman-teman. Jadi pengaruhnya ini adalah bagi perubahan kesejahteraan sehubungan dengan penciptaan perdagangan tidak hanya bersifat statis, tapi juga memungkinkan adanya keuntungan-keuntungan yang bersifat dinamis.
Termasuk dalam keuntungan-keuntungan dinamis ini adalah keuntungan dari skala ekonomi atau economic of scale, rangsangan dari persaingan, dan rangsangan untuk investasi. Nah, kemungkinan ini yang pertama bisa kita ketahui adalah keuntungan dari skala ekonomi. Keuntungan ini merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh kesatuan pabean di negara-negara berkembang. Meskipun masih banyak diperlihatkan gitu ya teman-teman ya. Keuntungan skala ekonomi mungkin berasal dari produk-produk manufaktur melalui spesialisasi produk, misalnya melalui ukuran atau model produk tertentu. Hal-hal yang berlawanan dengan integrasi semacam ini adalah bahwa banyak perusahaan kecil yang bekerja secara efisien dapat mengejar keuntungan skala ekonomi dengan cepat. Sedangkan beberapa perubahan besar justru mengalami kelambatan dalam mendapatkan skala ekonomi. Nah, kemudian ada rangsangan bersaing, yakni tarif-tarif yang tinggi dapat menciptakan dan meningkatkan kekuasaan monopoli, sehingga satu atau dua perusahaan besar berkuasa atas sejumlah besar perusahaan kecil yang tidak efisien. Hal ini yang dikehendaki oleh kekuasaan monopoli, karena bagi mereka yang paling penting bukan volume perdagangan, tetapi apa? Harga yang tinggi untuk menghalau ke perusahaan kecil. Namun dengan tarif yang lebih rendah, perusahaan besar dipaksa untuk bersaing, dan perusahaan-perusahaan kecil terpaksa untuk bersekutu agar menjadi efisien, atau mungkin dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan ini gulung tikar, teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada investasi. Perangsang investasi dari industri-industri baru cenderung lebih besar daripada di investasi atau industri substitusi impor yang terhalang industri-industri lama, kecuali bila terjadi kelebihan kapasitas. Nah, dalam hal ini kesatuan pabean dapat menyebabkan timbulnya inflasi. Selain itu, perangsang dinamis bagi industri dalam negeri ada kemungkinan mendapat dorongan investasi luar negeri. Hal ini dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, ada pengaturan kapasitas luar negeri dalam masyarakat untuk mengambil keuntungan terhadap kondisi yang baru. Nah, timbulnya keadaan ini disebabkan oleh dorongan perusahaan-perusahaan luar negeri yang tidak memiliki akar di dalam negeri tertarik untuk memasuki pasar domestik. Nah, yang kedua ada efek penyimpangan ya dari kesatuan pabean yang mendorong perusahaan asing. Jadi yang tadinya melayani berbagai pasar dalam negeri gitu teman-teman, untuk melakukan ekspor dan sekarang mendapat perlakuan diskriminatif untuk mengganti tarif pabrik dengan tarif perdagangan. Nah, mungkin itu sekian materi mengenai integrasi ekonomi yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Kita bertemu di lain kesempatan, teman-teman. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.